Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tony Ferdinand Apriliano dari kelas Ekonomi Syariah K. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum materi dari perdagangan internasional dari pertemuan 9 sampai pertemuan 11. Yang pertama ada konsep kepemilikan faktor produksi dan teori Heckscher-Ohlin. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan. Teori Heckscher-Ohlin didasarkan pada asumsi-asumsi berikut. Yang pertama ada dua negara, negara satu dan negara dua komoditas dan dua faktor produksi. Yang kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X merupakan padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang produksi diukur dalam skala hasil konstan. Selanjutnya ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna di dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, dan penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antara kedua negara seimbang. Selanjutnya, faktor bawaan dari teori Heckscher-Ohlin. Teorema Heckscher-Ohlin berarti bahwa negara satu akan mengekspor komoditas X karena komoditas X adalah komoditas L intensif atau padat karya, dan L adalah faktor produksi yang relatif berlimpah dan murah di negara satu. Di sisi lain, negara dua akan mengekspor komoditas Y karena komoditas Y adalah komoditas K intensif atau padat modal, dan K adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara dua, yaitu R atau W lebih rendah di negara dua daripada negara satu. Dari semua kemungkinan alasan untuk perbedaan harga komoditas relatif dan keunggulan komparatif antar negara, teori HO mengisolasi perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi relatif atau faktor produksi bawaan antar negara sebagai penyebab dasar atau penentu keunggulan. Yang kedua, ada kerangka equilibrium umum teori Heckscher-Ohlin. Sifat equilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan dan dijelaskan dengan menggunakan gambar. Mulai dari sudut kanan bawah diagram kita melihat bahwa selera dan distribusi kepemilikan faktor produksi yang didistribusi pendapatan bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Pada teori HO, panel kiri gambar menunjukkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2. Garis produksi batas negara 1 melengkung mendeteksi sumbu X karena komoditas X adalah komoditas L intensif. Negara 1 adalah negara dengan L berlimpah dan kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Selain itu, karena kedua negara memiliki selera yang sama, mereka menghadapi kurva indiferen yang sama. Kurva indiferen yang sama untuk kedua negara bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 dan di titik negara 1 di titik A dan garis batas produksi negara 2 di titik A. Kurva indiferen 1 adalah kurva indiferen tertinggi yang dapat dicapai negara 1 dan negara 2 dalam isolasi. Dan titik A dan B mewakili titik equilibrium mereka dalam produksi dan konsumsi pada kondisi tidak ada perdagangan. Perhatikan meskipun kita asumsikan bahwa kedua negara memiliki selera yang identik. Penyeimbang harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Teori penyeimbang harga faktor produksi yang merupakan sebuah konsekuensi karena mengikuti langsung hasil teori HO dan berlaku hanya jika teori HO berlaku. Paul Samuelson atau peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1970 adalah tokoh yang membuktikan teori penyeimbang harga faktor produksi. Untuk alasan ini, kadang-kadang teori ini disebut sebagai teorema Heckscher-Ohlin-Samuelson atau teorema HOS. Pengujian empiris model Heckscher-Ohlin pada bagian ini
menyajikan dan mengevaluasi hasil uji empiris dari model Heckscher-Ohlin. Sebuah model harus berhasil diuji secara empiris sebelum diterima sebagai suatu teori. Jika model ini bertentangan dengan bukti empiris, maka model tersebut haruslah ditolak dan model alternatif akan disusun sebagai penggantinya. Skala ekonomis dan persaingan tidak sempurna dalam perdagangan. Analisis perdagangan yang didasarkan pada skala ekonomis menyajikan masalah-masalah tertentu dan berpegang pada bentuk pasar persaingan sempurna sehingga segala bentuk keuntungan monopoli tidak pernah terwujud. Hubungan perdagangan yang didasarkan pada skala internasional memperlihatkan bagaimana hubungan perdagangan yang menguntungkan semua pihak dapat dilangsungkan atas dasar skala hasil yang meningkat. Skala ekonomi itu terdapat pada berbagai tindakan output, maka satu atau beberapa perusahaan di masing-masing negara lambat laun akan dapat menguasai seluruh pasar bagi produk tertentu sehingga menjurus dan terciptanya pasar monopoli. Atau ada satu produsen yang tunggal untuk satu komoditi tertentu yang tidak ada substitusinya, atau oligopoli. Hanya ada sedikit produsen untuk satu produk yang homogen maupun berbagai macam produk yang ada. Yang kedua, dalam sebuah perusahaan atau pasar persaingan sempurna, perusahaan-perusahaan yang ada tidak bisa mempengaruhi harga. Artinya, penjual barang harus selalu menerima kenyataan bahwa mereka dapat menjual sebanyak mungkin yang mereka kehendaki asal berdasarkan pada harga yang berlaku, dan mereka sama sekali tidak dapat mempengaruhi harga yang mereka terima atas produk yang mereka jual. Yang ketiga, menurut Suparmoko dalam buku Ekonomi Manajerial, dalam persaingan tidak sempurna, perusahaan menyadari bahwa mereka tidak menjual produk-produk dalam jumlah yang lebih banyak dengan cara menurunkan harga produk-produknya. Apabila perusahaan tidak dapat mempengaruhi harga, maka kita perlu mengembangkan sebentuk perangkat analisis tambahan untuk menjelaskan bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut akan berperilaku. Struktur pasar paling sederhana yang tersedia guna mengamatinya adalah struktur monopoli murni, yakni di mana satu perusahaan sama sekali tidak menghadapi satu persaingan pun. Materi yang ketiga, hubungan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional. Pertumbuhan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam produksi barang dan jasa, tenaga kerja, modal, kewirausahaan, sumber daya fisik, dan sumber daya informasi. Faktor produksi adalah satu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan antara tingkat output dan kombinasi penggunaan input. Perbedaan utama sistem ekonomi terletak pada cara sistem itu mengelola faktor-faktor produksinya, yaitu sumber daya yang digunakan oleh perusahaan di suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa. Para ekonomi sudah lama berfokus pada 4 faktor produksi, yaitu tenaga kerja, modal, wirausahawan, dan sumber daya alam. Selain 4 faktor standar tersebut, para ekonomi memasukkan juga sumber daya informasi. Perlu diingat bahwa konsep faktor produksi juga dapat diterapkan pada sumber daya yang dikelola organisasi untuk memproduksi barang yang berwujud dan jasa yang tak berwujud. Perubahan faktor produksi. Pertumbuhan tenaga kerja akan akumulasi modal dari waktu ke waktu. Peningkatan kontribusi tenaga kerja dan modal dari waktu ke waktu menyebabkan batas produksi negara bergeser. Teorema Rybczynski bahwa pada harga komoditas konstan, peningkatan kemampuan dari salah satu faktor akan meningkatkan output dari komoditas yang padat dalam faktor itu dengan proporsi yang lebih besar dan akan mengurangi output dari komoditas lainnya. Kemajuan teknis. Yang pertama, kemajuan teknis yang bersifat netral. Penghematan tenaga kerja dan penghematan modal. Kemajuan teknis biasanya diklasifikasikan menjadi netral, hemat tenaga kerja atau hemat modal. Yang kedua, kemajuan teknis dan batas produksi suatu negara seperti dalam kasus pertumbuhan faktor. Semua jenis kemajuan teknis menyebabkan batas produksi negara bergeser. Jenis dan tingkat pergeseran tergantung pada jenis dan tingkat kemajuan teknis dalam salah satu atau kedua komoditas. Pertumbuhan dan perdagangan. Kasus negara kecil. Pengaruh pertumbuhan terhadap perdagangan.
Apa yang terjadi dengan volume perdagangan tergantung pada tingkat di mana output dari komoditas yang dapat diekspor dan impor satu negara tumbuh dan pada pola konsumsi negara sering pendapatan nasionalnya berkembang melalui pertumbuhan dan perdagangan. Jika output dari komoditas ekspor negara itu tumbuh secara proporsional lebih dari output dari komoditas yang diimpor pada kondisi harga komoditas relatif konstan, pertumbuhan cenderung mengarah pada peningkatan yang lebih besar dari proporsional dengan perdagangan dan dikatakan sebagai pro-perdagangan. Jika tidak, maka disebut anti-perdagangan atau netral. Yang kedua, pertumbuhan dan perdagangan, kasus di negara besar. Pertumbuhan serta nilai tukar dan kesejahteraan suatu negara. Jika pertumbuhan mengurangi volume perdagangan suatu negara pada kondisi harga konstan, nilai tukar suatu negara akan cenderung membaik. Hal ini disebut sebagai efek nilai tukar dari pertumbuhan. Pengaruh pertumbuhan terhadap kesejahteraan suatu negara tergantung pada selisih dari efek nilai tukar dan efek kesejahteraan. Efek kesejahteraan mengacu pada perubahan output per tenaga kerja atau per orang sebagai hasil dari pertumbuhan. Efek kesejahteraan yang positif dengan sendirinya cenderung meningkatkan kesejahteraan negara. Jika tidak, kesejahteraan negara cenderung menurun atau tetap tidak berubah. Jika efek kesejahteraan adalah positif dan nilai tukar suatu negara meningkat sebagai hasil dari pertumbuhan dan perdagangan, kesejahteraan pasti akan meningkat. Jika keduanya tidak meningkat, kesejahteraan negara pasti akan menurun. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebih saya mohon maaf. Semoga yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.